kita nganmu dulu, menjaga kebersihan dek untuk kesehatanmu. Ingat gak waktu kecil kita sering dinyanyiin lagu ini? Makanya sekarang jangan lupa pesan ibu dan jaga iman, aman, dan imun. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Iklan layanan masyarakat pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Harus sering cuci tangan ya, dan ingat selalu pesan ibu. Para pendengar radio membayangkan kalau semua radio di Indonesia hanya memutar satu lagu barat yang sama. Apa jadinya ya kalau semua radio di Indonesia hanya memutar lagu Didi Kempot? Sekarang, kalau semua radio di Indonesia cuma memutar lagu slang. Gimana? Emang enak kalau semua radio memutar lagu yang sama? Gak seru kan? Makanya keberagaman itu harus kita jaga bersama. Dan saya yakin PRSSNI akan senantiasa menjaga keberagaman NKRI. Selamat ulang tahun yang ke-45 untuk Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRSSNI dan Svara bekerjasama dengan Menkominfo dan Bekraf. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Lima hari
kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kereng, ilmu bicara kaki pincang sampai sore. Akibatnya tentang selap sepatu terobek, kakinya pada lecet babak belur berabe. Bila air bapak izin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Bila air bapak izin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin,
Wahai para kaum muslim, mari kita saling maafin. Halo, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Jumpa lagi ya pada hari Sabtu bersama Kak Sam dan Kak Novi ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Untuk teman-teman semua yang berada di Hong Kong ya. Selamat malam Kak Novi, apa kabar? Selamat malam Kak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom pendengar yang tidak mau ketinggalan dengan yang acara ini ya. Acara Radio Nongkrong Bareng edisi malam minggu selalu menyempatkan diri untuk dengar kita ya melalui Facebook. Hari Rabu itu di YouTube makin cantik ya semua. Kenapa makin cantik? Karena taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Namanya manusia pasti ada lah ya kesalahan-kesalahan. Jadi ada yang mengatakan meski jemari tak sempat berjabat dan raga tak bisa bersua, semoga pintu maaf masih terbuka. Bila ada kata yang membekas luka, minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Ya. Jadi bukan cuma wajahnya yang glowing hari ini, Kasem. Ya. Iya, apa yang glowing? Hatinya juga. Lahir batin. Ya minal aidin wal faizin ya, untuk sekali lagi untuk teman-teman semua yang berada di Hong Kong, di Indonesia ya, dan di Singapura, Belgia, di Arab, di Belgia. Iya betul. Taiwan, Singapura, seluruh ya. Seluruh jagat raya iya. Nah, kita edisi Lebaran kali ini bertepatan dengan malam minggu ya, Sabtu 22 April. Berharap semua sehat-sehat saja. Nah ya. Tapi sebelum itu kan Novi, kita ada tamu ini ya nggak, malam minggu. Ada satu suara yang barusan terdengar. Dengar Radio Nongkrong Bareng malam ini kita seperti biasa. Malam minggu ada guest star ya, ada tamu yang akan join di acara kita sampai selesai nanti. Saya manggilnya Konde. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Konde. Siapa namanya? Konde. Konde itu yang Konde itu pasangannya kebaya. Mas kalau pakai Konde, kalau cepak bilangnya Konde, ya enggak? Cepak bagaimana bisa pakai? Nggak boleh ya. Maksudnya nggak boleh. Nempelnya di mana Kondenya? Pakai lem. Ya, selamat malam Konde. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Pak Sam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Kamu bilang minal aidin wal faizin dong kepada teman-teman. Nggak buat salah sih ya. Jadi ngapain minal aidin ya? Tapi oke lah. Oke, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ada salah-salah kata, salah-salah sikap, mohon dimaafkan. Ya namanya manusia kan tempatnya lupa ya Kak Novi. Iya. Hari ini maaf-maafan, besok diulang lagi. Besok maaf-maafan lagi, diulang lagi. Begitu terus sampai Upin Ipin tua ya. Ini tadi juga udah mulai ngulang nih sore nih. Ada orang ngomong. Ada baru pagi salam-salaman kan. Minal aidin lahir batin, maaf lahir batin. Sore kue kacangnya hilang. Ya kan, ibu-ibu sebelah marah-marah. Kamu ngabisin kue kacang, suaminya dimarahin ya kan. Suaminya omel baru aja puasa tuh katanya. Nggak bisa begitu. Jadi kue harus lengkap ya. Kita bicara mengenai masakan di Lebaran ini mungkin juga ya yang khas ya, yang khas biasanya di kampung itu. Kalau di Jakarta ada semur, ada opor, ya, seperti itu aja, ya. Lontong, lontong, ketupat pasti, ya. Jadi ada bakwan dan juga ketupat, ya. Jangan lupa cuci tangan dulu di air keran. Wahai sahabatku, ucapkan selamat menjalankan hari raya Lebaran.
Ini saya kalau lebaran begini orang suka nitip burung, Konde ya. Nitip burung? Burung tetangga, temen ya, temen-temen di dekat rumah. Mudik sih ya, jadi burungnya nggak ada yang jaga ya. Burungnya dia itu dia bingung. Nurut. Kemarin dia, ya kemarin kan takbiran, sebelum takbiran itu dia bawa muter-muter bawa burungnya, ya kan? Saya bilang mau dibawa kemana Mas? Ya, Mas Awang namanya. Nggak tahu nih, saya nitip aja dong, Mas Novi. Saya itu burung saya aja jarang saya mandiin, saya bilang gitu kan. Kadang-kadang saya kasih minum, lupa kasih makan. Kadang-kadang saya kasih makan, lupa kasih minum. Jadi cari tukang burung aja Mas, saya bilang gitu. Kan di sini banyak tukang burung juga ya. Jadi dia cari tukang burung, dapat tukang burung, dititip. Malamnya saya tanya, udah urusan burung? Udah, tenang ya. Nah, jadi penitipan macam-macam pada hari Lebaran ini karena orang-orang pada mudik ya, kosong rumah dan barang-barang di rumah. Ada juga titipan kepada, atau enggak dititip tapi dicabut-cabutin listriknya, harus dikunci dan gitu-gitu. Iya, ngomong-ngomong mengenai Lebaran ini, Konde udah berapa Lebaran di Hong Kong? Lebaran sebenarnya saya masuk majikan ini baru sih Kang Novi, 2 tahun, 3 tahun lah. Sebelumnya juga 4 tahun saya sudah pensiun sih dari Hong Kong. Udah sempat pulang sih di Indonesia 4 tahun. Terus corona, pandemi, usaha bangkrut, terus balik lagi ke Hong Kong. Udah 3 tahun lah ini sebenarnya. Jadi kalau nggak ketemu, kalau nggak Lebaran ya mungkin ada 3 tahun lah. Jadi sebelum ini berarti pernah di Hong Kong ya, Konde? Iya, 16 tahun di Hong Kong, terus pulang 4 tahun. Ya, tua di Hong Kong nih Kak Novi. Bagus. Tua di Hong Kong sampai lupa umur ya. Kalau ternyata udah 42 masih jomblo. Iya. Makanya stand up comedy itu kan sebenarnya juga terapi sih, terapi dari rasa sange sebenarnya. Oh iya, Gitu. Jadi pendengar radio nongkrong bareng, Konde ini seorang komedian tapi stand up comedy ya, artinya. Apa sih sebenarnya stand up comedy, Konde? Apa namanya? Sebentar Kak Novi. Ya, seorang stand up comedy. Saya itu, nama saya Konde ya, saya dari komunitas stand up comedy PMI Hong Kong. Komunitas yang masih baru sekali di Hong Kong. Pelan-pelan. Apalagi untuk komunitas apa? Komunitas stand up comedy PMI Hong Kong. Sekarang kan bukan BMI, PMI kan. Pekerja Migran Indonesia. Apalagi untuk komedi di kalangan buruh itu kan masih belum ada Kak Novi, masih jarang. Betul. Masih jarang. Iya, masih jarang. Sebenarnya itu awalnya tuh cuma kumpul-kumpul aja sama temen, kita ngobrol masalah majikan. Terus karena celutukan-celutukannya lucu, akhirnya teman-teman jadi ketagihan. Konde lucu gitu. Kita kadang pakai bahasa Surabaya gitu loh, yang bahasa-bahasa kasar, tapi masih dalam batas standar gitu, nggak sampai kasar banget gitu loh Kak Novi. Ya itu sih. Aslinya, Jadi stand up comedy itu sebenarnya berdiri tunggal di depan sambil ngoceh. Yang kita ngoceh apa aja lah yang ada di sekitar kita. Keseharian bekerja di rumah majikan, ngadepin majikan dengan gangguan kondisi jiwa, iya kan? Siapa kondisi jiwa? Majikan saya yang perempuan, soalnya kan dia mantan artis film. Gitu. Jadi keseharian saya bekerja ini saya sering ceritakan ke teman-teman gitu loh, dengan muka lucu, dengan nada-nada yang gimana gitu. Jadi teman-teman bilang lucu gitu loh. Dan mungkin bagi sebagian teman PMI itu masih aneh gitu loh. Apa-apaan sih itu berdiri sambil ngoceh? Berdiri sambil ngoceh mah majikan aja bisa. Bener, tiap hari malah kalau majikan ngocehnya. Makanya saya buat komunitas ini hampir 5 bulan tuh nggak ada siapa-siapa di dalamnya Kak Novi. Nggak ada yang mau masuk, nggak ada anggota, cuma saya sendiri. Ya,
Jadi dibuat-buat sendiri, dimain-mainkan sendiri, puas-puas sendiri. Ya persis kayak orang masturbasi. Masturbasi ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja jalannya. Ngomong-ngomong kalau masturbasi sendiri ya. Ya biasanya Kalau kan berdua seperti bukan itu. masturbasi ya. Iya enggak. Kak Novi kalau masturbasi rame-rame. Itu mah bukan masturbasi. Itu gembeng ya. Itu demo itu kalau rame-rame. Iya. Betul. Minal aidin wal faizin, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Kita masih di suasana lebaran ya, pendengar radio nongkrong bareng. Ini tadi pagi kan. Iya. Oh. Iya, Jadi kalau komedi itu keresahan. Apalagi berada di perantauan itu jujur banyak sekali keresahan yang saya alami gitu loh Kak Novi. Rindu rumah, rindu ibu gitu loh. Apalagi di usia saya yang 41 ini kan status masih jomblo. Karena jadi jomblo itu ada enak, ada nggak enaknya gitu loh. Enaknya itu bisa bebas. Nggak harus ribet traktirin pasangan, kan bisa lebih hemat, bener nggak? Irit ya. Iya. Hidup irit. Gitu. Dan yang nggak enak itu kalau pas lagi sange, hasrat biologis itu mau disalurin kemana gitu loh, karena jomblo kan nggak punya pasangan gitu loh. Telepon Kak Novi. Ya. makanya saya itu sampai capek nonton film bokep Kak Novi. 3 HP saya itu semuanya rusak gara-gara keseringan nonton itu film gitu. 3 HP loh Kak Novi. Baterainya panas. Rusak sudah, dan sekarang HP saya sudah nggak bisa nonton bokep. Jadi setiap saya mau buka situsnya itu selalu ada tulisan error. Saya coba lagi, error lagi. Saya coba lagi malah keluar suara bilang begini, maaf, Anda sudah terlalu sering menonton kami. Giliran kami yang ingin menonton Anda. Ih, HP gila saya kok bisa ngomong begitu ya situsnya ya, Sinting. Iya, bagi-bagi linknya ya, karena nanti ada tips supaya nggak jebol itu HP-nya. Jangan yang panjang-panjang, yang 15 detik. Mau nggak yang 15 detik? Cuma dibuka doang. Iya. Kan kita bolak-balik ke situ terus. Kalau 15 detik kan pendek ya. Cuman kasih lihat ujungnya aja, ujung lutut. Iya. Monoton. Ujung dengkulnya doang dikasih lihat 15 detik tuh. Bolak-baliknya naik apa enggak gitu kan? Nggak naik-naik itu. Dari lutut di situ. Berarti Kak Novi sering nonton juga ya? Dulu. Sekarang lebih parah. Oh. Ya. Iya. Ya, Sebenarnya jadi itu sih komedi. Nggak, pengertian kita itu kalau komedian atau pelawak mereka biasanya lebih dari satu memang ya Konde. Makanya teman-teman mungkin masih bingung apa yang diceritain. Nah, yang diceritakan tuh pendengar radio nongkrong bareng adalah keresahan. Ya, misalkan ada orang cerita dia beli majikannya beli lobster, ya kan? Datang ke rumah sambil ngomel-ngomel apa lah gitu. Terus tiba-tiba lu bisa nggak matiin ini? Dalam hatinya si pembantu ini, jangan matiin lobster, matiin lu juga bisa gitu ya. Karena dalam kegalauan itulah menjadi satu hal yang bisa jadi materi ya, Konde. Materi untuk seorang komedian. Nah itu lebih dari satu, artinya lebih dari satu orang mereka bisa TikTok ya, bisa memancing, kemudian sebenarnya sih masalah kemauan aja ya untuk melucu ya, dan lucu itu adalah sebuah surprise gitu kan. Dan sebenarnya teman-teman PMI di Hong Kong itu banyak yang lucu-lucu loh Kak Novi. Serius. Banyak saya tahu, iya saya tahu betul. Kadang keseharian mereka belanja di pasar disuruh beli ini, kadang belinya salah gitu, itu juga lucu sebenarnya. Iya, dari kesalahan-kesalahan seperti itu bisa menjadi bahan nih ya. Iya. Kadang yang dijaga nenek itu ya juga banyak yang lucu sih. Kadang ada yang neneknya tiba-tiba hilang, ditinggal di taman, tahu-tahu udah pulang ke rumah gitu. Untung pulang ke rumah. Takutnya ke pantai gitu loh. Berjemur ya.
Iya, kadang juga ada bobo gitu yang nakal, disuruh minum obat, bilangnya udah minum. Nanti dibilangin sama mbaknya minum obat, udah minum, udah. Jadi gitu ngeyel-ngeyelan itu juga sebenarnya lucu itu. Betul, iya. Iya. Jadi materi itu kalau digali teman-teman yang bekerja di Hong Kong nggak habis-habis ya. Sebenarnya banyak sih. Ada terus ya. Betul. Dan saya juga selalu menyesuaikan dengan tema acara, Kak Novi. Oke. Maksudnya? Ya nggak mungkin dong di acara ulang tahun teman-teman saya ceramah atau ustadz kan nggak mungkin gitu kan. Jadi saya lihat saya lihat teman-teman yang hadir gitu loh. Kalau sekiranya orangnya oke, mungkin materi saya bisa ke tepi jurang gitu loh. Ya kita nyindir-nyindir yang lagi viral itu kayak bea dan cukai juga kan bisa sebenarnya kan. Iya. Soalnya kan tahun 2024 itu kabarnya bagi PMI yang mau pulang ke Indonesia kalau masih jomblo itu dikenain pajak loh. Kenain pajak. Iya loh. Makanya 2024 harus nikah, harus punya pasangan, jangan jomblo. Soalnya kalau masuk ke Indonesia nanti dikenain pajak. Jadi badan kita di-scan tuh. Kalau ketahuan jomblo, pajaknya jauh lebih mahal dari harga coklat dan gamis. Apanya yang di-scan? Badan lah di-scan, oh ini jomblo nih, dipisah sebelah sini gitu. Kalau masih rapet gitu ya, rapet. Rapet apanya? Tanya Kak Novi, rapet apanya Kak Novi? Persoalannya kalau janda juga bisa jadi ya kan, dia menjomblo, kemudian di scan ya kan, ternyata nggak ada masalah karena dianggapnya masih gadis, gitu kan. Ya. Setidaknya udah nggak jomblo, dulu udah pernah gitu kalau janda, ya nggak? Iya, beda sama jomblo tadi ya. Jadi kalau jomblo memang sedapnya itu kita bisa ngirit, tapi kalau lagi sakau, lagi sange itu kebutuhan biologis akhirnya lari ke bokep. Wajar. Kemarin dan yang susah dari stand up comedy itu sebenarnya delivery materi. Cara penyampaian kita gitu loh. Kadang-kadang menurut kita lucu, belum tentu bagi teman-teman PMI lucu gitu. Ini ada yang nanya. Ada yang nanya nih, Konde. Dari Liana Chandra, Sky katanya. Hahaha, kita jomblo jangan-jangan nanti kena pajak. Terus apanya yang kelihatan jomblo? Kita single mom. Ya jande. Jadi ya itu Kak Novi yang kadang susah dari stand up comedy itu adalah delivery materi gitu loh. Penyampaian kita dengan harapan penonton. Karena lucu buat kita belum tentu juga lucu buat penonton gitu loh. Saya pernah sih stand up di tempat teman gitu ya. Saya stand up hampir 10 menit. Padahal waktu sebelum saya stand up itu sudah saya latihan di rumah majikan. Saya ngomong-ngomong sendiri di kamar mandi, persis kayak orang gila pakai sapu itu saya pakai ya. Bahkan sebelum saya tampil aja saya bawain di depan teman-teman saya di bawah yang nungguin. Teman saya pada ketawa tuh, ketawanya hampir ada 5 atau 6 kali. Itu luar biasa tuh kalau dapat ketawa 5 kali. Nah, sampai 10 menit saya stand up, itu mbak-mbaknya nggak ada yang ketawa Kak Novi. Dia mukanya datar kayak jalan tol Cikampek tahu panjang. Iya betul. Iya. Nah setelah itu saya tanya sama panitianya, kok itu mbak-mbaknya nggak ketawa kenapa ya? Ya iyalah Konde jelas nggak ketawa, kamu salah masuk ruangan, itu orang Filipina, mana ngerti kamu ngomong gitu. Oh walah. Terus ruangan saya di mana? Ruangan kamu itu di sebelah ambasador Indonesia. Itu saya masuk di ruangan Indonesia ambasador, ternyata acaranya udah selesai. Oh ya sudah, sia-sia. Gitu. Aduh, udah bubar. Tapi harusnya juga sih. Oh jadi cara menyampaikannya yang penting ya. Selain materi, persiapan materi, iya.
Jadi kita kan kalangan PMI, jadi pakai bahasanya tuh mungkin bahasa yang mudah, yang dimengerti sama teman-teman PMI gitu loh Kak Novi. banget ya, betul ya. Itu kalau skrip ya atau naskah itu disiapin tertulis atau Iya, saya tulis. ada dihafal. Saya tulis dulu biasanya kan kalau mereka mau ngadain acara butuh stand up komedi 2 minggu sebelumnya mereka udah ngabarin. Stand up itu temanya ini. Jadi nanti Senin sampai Rabu saya nulis di buku. Nanti Kamis sampai Jumat saya ngomong sendiri kayak orang gila mondar-mandir di rumah majikan. Ada kacang nanti ngomong. Ya diapalin aja kayak anak mau ngadepin ujian. Ini komunitas ini harusnya bisa yang lain bisa nimbrung ya, bisa ikutan ya untuk menyemarakan stand up comedian di Hong Kong ya, khusus untuk PMI. Ya, mungkin kalau dibuat workshop atau bisa mungkin bagus mungkin Kak Novi itu idenya. Kemarin aja waktu saya stand up di acara buruh ya di tenda di lapangan di Koswebe, itu begitu saya stand up bilang ayo Kak kita bikin ini yuk, kita bikin komunitasnya. Saya gabung. Ya udah kalau mau gabung ya ayo gitu loh. Lu bikin materi sendiri, lu nulis sendiri, terus nanti lu tambahin jok-jok aku bilang gitu. Cuma kan mungkin PMI-nya nggak semuanya bisa nulis Kak Novi. Mereka udah capek kadang ya mau nulis lagi itu mungkin udah lemes gitu loh. Udah males. Saya sebenarnya juga males Kak Novi. Udah capek seharian kerja gitu loh, iya kan? Iya benar. Atau direkam di HP ya, apa yang dia ingat. Kalau direkam di HP sama ditulis, kalau saya bagusan saya tulis. Jadi kita nulis sambil ngomong. Apa yang mau diomongin ditulis gitu ya? Iya. Poin-poinnya aja dulu. Poin-poinnya dulu. Iya. Ya, dengar radio nongkrong bareng mungkin kalau yang berminat ya kan mau mengembangkan stand up comedy atau Anda punya story-story ya yang joke-joke yang pendek tapi mengena dengan kehidupan keresahan, kegalauan katakanlah tadi mengenai misalnya bea cukai nanti seorang jomblo kalau tahun depan harus dikenakan biaya dan lain sebagainya itu sebenarnya lebih ke apa sih namanya kompensasi ya seperti improvisasi permainan kata, permainan susunan kalimat. Soalnya kan kalau jomblo jangan terlalu berperasaan ya, soalnya kan pemerintah itu kan nggak menanggung perasaan, pemerintah kan cuma menanggung kesehatan, bener nggak? Iya bener, makanya sederhanalah dalam berperasaan ya. Iya sederhana aja dalam berperasaan, jadi kalau mau ketawa ya ketawa aja udah gitu loh, kadang iya. Gitu loh. Konde. Ya. Yang membikin anak-anak teman-teman PMI ini ketawa. Kalau kamu lagi stand up comedy, itu judulnya tentang apa? Mereka mungkin lihat muka saya aja udah ketawa ya. Soalnya muka saya kan imut, Kak Novi. Tahu imut? Hitam mutlak. Iya. Ya, para pendengar. Muka Konde itu imut ya, imut. Hitam mutlak. Okay. Mereka ngeliat muka saya, ya mereka lihat muka saya aja udah lucu gitu loh. Jadi belum ngomong itu kadang juga mereka udah ketawa gitu. Iya. Kalau kita ini kan seperti podcast ya, Konde. Kalau radio mungkin sekali tayang sudah, itu bisa lebih dahsyat lagi bocor-bocornya tuh. Ya artinya kalau ini kita berhati-hati karena diulang. Ya dalam hal ini misalkan saya Oceh itu sangat berhati-hati karena bisa diulang-ulang oleh kita nggak tahu kapan oleh siapa. Tapi kalau radio yang zaman waktu sebelum podcast ini, sebelum ada Android itu Kak Sam ya, kita ingat di DBC ataupun di Metro Plus itu sekali siaran aja gitu ya. Nah, itu dahsyat tuh tumpahnya ya. Tapi gaya seorang penyiar yang nggak kelihatan visualnya. Kalau mukanya kelihatan nanti yang diingat mukanya bukan omongannya.
Iya. Kurang lebih. Jadi penting juga nih ya penampilan ya, Konde ya dalam hal ini untuk tampil di panggung seorang komedi. Ya makanya kalau ada yang ngomong itu Konde ya yang mukanya hitam gitu. Tapi sekarang ya udah enggak sih. Oh itu Konde ya yang komedi gitu. Dulu gitu yang mukanya hitam. Dulu itu Konde yang mukanya hitam ya. Ya dikenalnya mukanya hitam. Soalnya penampilan saya ini tomboy Kak Novi. Penampilan saya tomboy. Ya mungkin dari kecil udah tomboy. Jadi kadang kalau libur itu ya udah persis kayak laki-laki gitu. Makanya kadang kalau saya libur itu nggak pernah ke kamar mandi umum. Makanya saya pernah ada kejadian di kamar mandi umum pas lagi antri ya, panjang-panjangnya. Pas giliran saya mau masuk, saya ditegur sama mbah-mbah, nenek-nenek di sini. Cewek, kamar mandi cewek. Iya, neneknya marah-marah. Kamu kenapa antri di sini? Ini kan kamar mandi perempuan, kamar mandi laki-laki sebelah sana. Pergi, itu kata nenek. Saya bilang, saya perempuan, Nek. Neneknya nggak percaya. Kamu laki-laki, pergi. Sana kamar mandinya di sana. Ya daripada ribut ya, daripada geger, saya takut polisi datang. Makanya saya mundur gitu loh. Kalaupun saya nggak bisa kalaupun saya nggak ditahan, saya cari kamar mandi yang ada gambar kursi roda. Tahu, Kak Novi? Oh iya. Gitu. Kalau kursi roda kan ya disabilitas itu kan kalau ada kursi rodanya aman masuk, nggak ada yang ketok-ketok, nggak ada yang nungguin gitu. Iya, persoalan juga nih. Benar juga ya, nggak kepikir saya Kak Novi. Kalau nggak masuk kamar mandi laki-laki kencing berdiri kan susah kasih. Enggak. Ber ya. Ketemunya jongkok. Angkat tuh kakinya tuh. Ya nggak mungkin. Nanti tetangganya sebelah laki-lakinya bingung. Ini makhluk apa yang masuk ya enggak? Ini makhluk apa yang masuk? Makanya. Jadi memang lebih baik ke disabilitas. Soalnya kata nenek itu laki-laki antri di kamar mandi perempuan. Saya perempuan, kamu laki-laki. Saya perempuan. Ngotot aja itu neneknya. Kurang asam. Ya itu juga lucu sih sebenarnya Kak Novi. Iya. Nah itu bisa aja terjadi ya pada seorang tomboy ya. Iya. Gitu. Terus apa kejadian apa lagi yang membuat kamu ini? Kejadian apa ya? Ini kan sekarang Hong Kong udah normal, bener? Udah bebas karantina, udah nggak ada vaksin, udah nggak pakai masker. Itu sebenarnya kalau kita balik tahun kemarin, pas waktu Hong Kong lagi tinggi-tingginya kasus corona, bahkan ya itu kan majikan saya kan orangnya takut banget sama virus kan Novi. Waktu Hong Kong lagi tinggi-tingginya kasus corona, saya tuh hampir setengah tahun, hampir 6 bulan nggak dikasih libur. Semua, ya nggak dikasih libur, nggak dibolehin keluar, nggak boleh belanja, semua rumah pintu ditutup, jendela ditutup, ya pokoknya tertutup rapat. Jadi kita ini benar-benar terisolasi. Nah, setiap saya buang sampah masuk disemprot 3 kali, kan majikan punya semprot kayak tembak-tembakan itu dalamnya air alkohol. Aduh. Jadi saya disemprot 3 kali, muter tuh dari atas kepala sampai bawah kaki. Majikan yang semprot? Iya majikan yang nyemprot. Saya turun nyuci mobil, padahal mobilnya di bawah, bukan di jalan. Saya naik disemprot lagi 3 kali. Pulang belanja disemprot lagi 3 kali. Pulang libur lebih-lebih semprotannya 6 kali Kak Novi, dan itu hampir 2 tahun lebih. Saya sampai protes kan sama majikan, saya kok disemprot terus sih? Kalau tiap hari caranya begini, yang mati bukan virusnya, yang mati saya bilang gitu. Iya. Terus kenapa saya yang disemprot, kenapa kamu nggak disemprot? Kan nggak adil. Semprot-semprotan dong kalau. Saya tak semprot, saya bilang gitu. Tapi kan nggak berani. Majikan kan maha bener katanya Kak Novi, bener? Iya bener iya.
Tapi alhamdulillah selama corona, walaupun saya udah vaksin 4 kali, tiap minggu swab, saya aman dari corona. Justru majikan tuh yang kena COVID 2 kali, kapok. 2 kali dia positif kena COVID. Nggak divaksin atau nggak ikut vaksin atau? Dia ikut vaksin, dia vaksin 3 kali. Mungkin terlalu rewel ya, jadi mungkin virusnya suka sama dia. Iya. Bawaannya nempel aja ya. Iya, makanya ya udahlah. Alhamdulillah saya yang disemprot-semprot malah aman. Ya itu sebenarnya juga itu sih keseharian bekerja di rumah majikan juga saya tulis jadikan tema materi gitu. Iya, akibatnya kan harusnya banyak ya, bukan akibat, artinya jadi dari keseharian itu menjadi materi, artinya sebenarnya banyak gitu, bisa menjadi bahan untuk diolah supaya menjadi untuk disajikan sebagai bahan tertawaan. Bahan tertawaan. Terus kapan tahun kemarin juga saya pernah berbuat salah. Jadi dia lagi di kamar mandi. Terus dia manggil saya. Saya kan kalau di rumah mandi kan saya nggak dipanggil Konde, saya dipanggilnya Ayan. Ayan? Iya Ayan, bukan penyakit Ayan loh. Iya. Kan orang sini kan nggak bisa ngomong Yani, Ayan gitu. Saya bilang tumben ini orang di kamar mandi kok manggil-manggil saya. Dia bilang, ngolok cikana. Cikan, saya pikir sendok Kak Sam. Ternyata tisu. Saya udah lari-lari ngambilin sendok, dia marah-marah. Ngapain kamu ngambilin sendok? Saya butuh tisu. Oh jadi antara cikang, dumai cikan itu mirip Kak bahasanya gitu loh. Marah-marah, sendoknya dilempar. Menyangkut bahasa itu pasti lebih banyak lagi ya, apalagi lucu. Baru datang ya. Iya, karena kadang juga masih kagok. Nggak nyambungnya itu bisa jadi kelucuan tersendiri ya. Ya itu sih sebenarnya stand up comedy lebih ke terapi sebenarnya, terapi mental. Soalnya kan nulis-nulis, bikin kalimat-kalimat halu, berhayal gitu. Jadi sebenarnya ini orang gila yang nggak sadar kok dirinya gila, Kak Novi. Ya. Orang gila kalau di antara orang gila kita harus belaga gila, kalau nggak kita dianggap gila sama tuh orang gila. Iya, soalnya orang gila itu paling panjang umurnya, bener nggak Kak Novi? Bener. Karena dia ketawa terus. Iya. Nyengir. Ketawa terus. Iya kayak Kak Sam itu juga awet muda ketawa terus. Bener. Enggak, emang saya tuh paling seneng ketawa. Ya, ya terapi ya. Ya. Terapi. Bener itu apa istilahnya kalau kita kata-kata apa sesek-sesek gitu ya nggak? Itu bagus untuk jantung sebetulnya. Iya. Peredaran darah Kak Sam. Betul, peredaran darah. Ya, teman-teman semua. Ya. Bakar kalori ya untuk diabetes, untuk yang kurang gerak ya seperti itu. Makanya jadi sebenarnya juga untuk mematahkan anggapan teman-teman di luar, orang-orang di luar kalau tomboy di Hong Kong itu nggak selamanya negatif. Ini loh ada yang positif gitu loh Kano. Negatif kenapa tomboy? Kan enggak juga lah. Kan kebanyakan tanda kutip kan mungkin lihat penampilan TB yang di Hong Kong itu kan yang keselnya bagaimana kan ada sebagian gitu loh. Dan saya mau ngomong dan saya mau menunjukkan nggak semuanya loh, ada loh yang baik, ada loh yang positif gitu. Itu salah satu pendorong ya. Apalagi pendorong yang lain? Sebenarnya juga untuk hal-hal kalau dengan stand up comedy kita melakukan kegiatan-kegiatan yang aktif juga sebenarnya menghindari dari hal-hal yang jelek sih. Jadi waktu yang kita libur itu bisa kepake secara efektif gitu loh Kak Novi. Iya banget betul itu. Soalnya kesempatan itu ada di Hong Kong. Kapan lagi? Yang di Singapura, di Malaysia, yang di Timur Tengah, yang di Taiwan belum tentu kayak di Hong Kong. Bener nggak Kak Novi? Iya itu yang saya tahu memang. Realisasi begitu mudahnya di Hong Kong. Dilindungi lagi ya oleh pemerintah Hong Kong ya.
hukum, kontrak kerjanya jelas. Yang penting lu nggak jualan aja di Hong Kong aman, bener nggak? Bener. Jadi Di Hong Kong, memanfaatkan waktu. ya, di Hong Kong ini serba ada, dan kita juga dapat kelas-kelas kayak semacam kelas masak, kelas menjahit, kelas apa itu kan semuanya gratis kan, Novi. Kenapa enggak gitu loh? Iya. Ya. Konde, kamu punya idola nggak? Saya punya idola untuk stand up comedy ada sih. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Saya orang Papua, orang Timur, Indonesia Timur. Apanya yang disukai dari dia? Orang Timur itu kan hitam-hitam kayak saya. Kita kan sesuku. Kulit. Warna kulit. Saya juga aslinya orang Sulawesi, Kak Novi. Saya orang Makassar. Oke. Iya. Bisa sampai ke Hong Kong ya? Ya, karena susahnya cari lapangan pekerjaan di Indonesia, Hong Kong alternatif. Iya, tadi menarik. Dan sudah enak, ya udah kebablasan. Konde, itu kenapa? Kebanyakan begitu tuh. Konde, kamu kenapa mau kok bisa menjadi atau memilih stand up comedy? Ya wong bisanya seperti itu sih ya. Menari saya nggak bisa, badannya gendut, kaku. Pencak silat lebih nggak bisa, dancer nggak bisa. Ya udahlah. Tapi justru memeriahkan atau menyemarakan Kak Sam. Kan udah ada angklung, ya. Kalau nyanyi udah kiri kanan ya banyak. 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 Dancer ya. banyak, jaranan banyak. Jaranan banyak. Iya betul. Yang belum ada justru stand up comedy. Saya mendukung abis tuh. Ya, saya mendukung abis. Sangat mendukung adanya komunitas stand up comedy. Kalau perlu digali, dibesarkan. Banyak teman-teman yang berpartisipasi untuk menyemarakan stand up comedy karena materinya berlimpah. Ya, di Hong Kong. Luas, nggak ada batasan. Nggak ada batasnya. Ya, dari perbedaan bahasa tadi, salah ngambil ini, salah ngambil itu. Kemudian niat kita untuk menghibur, dari sisi kesehatannya bagus, ya. Artinya untuk orang yang terhibur itu kan menghilangkan depresi, terus kerinduan, ya kan. Ada keluarga, terutama seperti Lebaran ini, ya. Di minggu lalu kita menanyakan bagaimana kalau Lebaran apa sih yang dirindukan dari kampung. Kalau Konde apa yang dirindukan Konde? Yang paling berasa berbeda gitu loh. Mungkin Ibu ada paling ya. faktor. Oke. Figur seorang ibu ya. Masih lengkap orang tua? Bapak udah nggak ada Kak Novi. 3 tahun yang lalu sudah meninggal Bapak. Tinggal ibu ya, memang penting akhirnya ibu itu. Ya. Dan ibu kan tadinya sama saya berdua, sekarang saya nggak ada, jadi sakit-sakitan kan. Soalnya kan dulu saya yang ngurus. Saya paling rajin. Jiwa inemnya itu masih kuat kalau saya. Jadi kalau lihat kotor di rumah, sapu, lap. Terus kan pengalaman di Hong Kong kerja jaga orang tua, jadi tahu nih cara-cara nanganin orang sakit gula, luka di kaki udah paham gitu. Jiwa inem maksudnya jiwa yang nyapu-nyapu tadi ya? Ya itu maksudnya jiwa inem. Soalnya waktu saya di rumah ibu kinclong, glowing, rajin. Suka ngelap-ngelap jendela, pintu, kulkas. Kan kebiasaan di Hong Kong, kerja ikut orang. Semua dilap. Malam bersih, nggak ada barang kotor, nggak ada piring kotor, sampah udah diikat. Gitu, rajin. Wah, nggak ada kecoa dong. Nggak ada bersih Pak. Makanya saya pergi ini ibu juga berat sih. Tapi ya udahlah, kan ada tanggung jawab. Udah telepon ibu belum? Sudah, sehari ini udah 3 kali. Hari 3 kali. Iya. Mbak Alfi juga selamat malam nih mengatakan Lebaran sih biasa aja karena sudah biasa di rantau ya.
Iya. Yang penting ibu yang sungkeman, entah nelpon, entah apa nih Mbak Alfi ya. Juga Mbak Nani bilang kangen ibu masakannya, katanya. Dan anak dititip ke Mbok Bapak kebetulan ya. Ada ini apa? Ada dari Yuki ya, Liana Chandra Sky di Facebook. Iya, ada yang dari Iya. UK ya. Ada Kak Soplo Wele, ini dia nih pentolan BMC. Ya, selamat malam. Dari Inggris, dari UK siapa? Kak Liana Chandra Sky. Oke, selamat malam Kak Liana. Ada Selin Karisma Monggo. Oh, Selin Karisma. Oke, selamat malam Selin. Dia itu bos bakso. Bos bakso. Iya, bos bakso. Juragan bakso. Juragan bakso. Kamu kalau misalnya misalnya kita berikan Konde, kamu bisa nggak bikin stand up comedy tentang bakso? Bakso? Oh, premisnya ya. Premisnya bakso. Ya. Bisa lah, bisa. Iya, coba. Bisa. Ya, masa sekarang bakso ya? Iya. Hati-hati loh dengan bakso. Kenapa? Ya, hati-hati dengan bakso sekarang, kan bakso macam-macam. Ya, Pak. Ada bakso granat, ada bakso berurat, ada bakso bertelur. Benar nggak? Bakso beranak, bakso berudal. Ada bakso rudal, ada banyak sekarang. Begitu ada dimakan, bakso, meledak. ya, ada bakso bertelur, ada bakso beranak, ada bakso bikin partai, ada ya bakso partai. Bakso urat kayak gimana bakso urat? Jadi jangan dianggap sepele loh kehadiran bakso. Bener nggak Pak Sem? Kak Novi? Iya. Itu salah satu apa sih namanya makanan yang disukai favorit perempuan, bakso. Saya bingung, tempat bakso itu pasti full 85% isinya wanita gitu kan. Oke, saya pernah nulis stand up comedy tapi sedikit aja tentang bakso. Harus diakui memang bakso makanan paling bahaya. Setelah bakso berurat, bakso bertelur, ini ada bakso beranak. Mungkin nanti ada bakso bercucu, bakso menantu, bakso dibanting, bakso dicekik. Terus baksonya tidak tahan, lalu melapor sebagai KDRT. Hati-hati, jangan meremehkan bakso di sekitarmu. Ini dulu yang baksonya dibanting, baksonya dicekik itu dulu waktu viralnya si Lesti sama siapa? Sama suaminya itu. Iya. Namanya siapa lupa. Bailar itu ya. Ya itu kan waktu dia dicekik, dibanting itu kan terus dimaafin. Dimaafin, nggak jadi cerai kan, akhirnya rujuk lagi. Gitu. Ya, itu. Hebat. Saya tuh lebih seneng ya sebetulnya ya yang istilahnya nggak tahu pakai skrip atau pakai spontan gitu ya, nggak komedi itu ya. Tapi jarang sih ya kalau komedi itu rata-rata pakai skrip sih Pak. Pak Sam. Skrip ya. Ada naskah kan? Mereka ada persiapan naskah. Apalagi kayak saya yang masih pelan bawah, nggak ada apa-apanya, harus belajar ya nggak Kak Novi? Iya, kalau belajar semua belajar terus ya harusnya sih. Saya pikir apapun, karena di atas langit ada langit dan kita dikasih kemampuan sebenarnya. Kadang kita juga udah latihan 1 minggu, begitu pas kita stand up juga kadang di tengah menit itu kadang ngeblank, lupa gitu loh. Nah itu gimana handle-nya tuh ya kalau ngeblank? Saya lihat orang yang ada di sebelah saya siapa, umpamanya teman saya, ya udah saya bully dia, saya roasting gitu loh. Kayak kemarin waktu di acara Pagar Nusa ya, Safari Ramadan, kebetulan ada ustadz-ustadz, ada Pak Kiai, juga ada perwakilan dari KJRI. Kalau nggak salah waktu itu Ibu Rike sama Bu Firman, Pak Firman, sebutin aja nggak apa-apa. Saya udah stand up di tengah-tengah, langsung ngeblank karena karena begitu lihat ada Bu Rike, ya udah Bu Rike aja saya roasting itu dibully sebenarnya.
Iya. Tumben Bu Rike masih di sini, belum pulang. Lagi nunggu takjil ya, gitu. Langsung ketawa gitu. Itu kalau lagi blank ya. Iya, itu kalau lagi blank, saya lihat ada siapa yang di situ yang saya kenal, ya udah saya roasting aja gitu. Ya saya goreng. Iya, pendengar radio nongkrong bareng jam 10:30 kurang 4 menit ya, sudah lurusin badan, sudah masuk ke atas tempat tidur atau masih mungkin beres-beres yang ada di Hong Kong. Nah, kalau Konde selesai jam berapa? Ininya tadi pekerjaan jam atau apa? Jam 9. Berarti jam 8 di Indonesia. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin dulu untuk beberapa pendengar kita yang selalu setia ya Konde ya. Selamat malam untuk Monica Pratama, Pascalia Martina, Suncin Arfendi, minal aidin wal faizin semua. Tina, Mbak Tina ya, Ceng, Larning Tias, Mbak Laili Putri, Mbak Yuti Yutira, Devi Dwihyani Ayu ya. Selamat malam untuk Lisa Ikung, selamat malam. Oman Nul ya, Oman Nana, Mbak Rini, Nancy Arsita, selamat malam. Sriati yang punya Mefu, di Belgia ada Wida ya, Mbak Wida di Belgia, Mbak Regita Wirawan di rumah di tempatnya ya. Selamat malam. Minal aidin wal faizin. Anyong kasanyong, Suciati, bawel-bawelku, Paikro Kriwil, Neni Suryani, Mbak Alfi ya, Ayu Rahayu, Mbak Septi Syahrini ada di Tegal, ya wong Tegal. Mbak Ariat, Presya Yani, Mbak Ria Tandayu, ya terus Cerewet Bae. Selamat malam, namanya Cerewet Bae ini, nama Facebook kali ya. Mia Fanling, selamat malam. Eli Sukian Sukiyaki, kemudian Mary Wong dan keluarga, Mbak Aning Ardani, Mbak Ipung, halo. Ada Kak Soplo, ada Kak Suci, Soplo wele-wele, iya. Selin Karisma, Ana di Singapura juga ya, kita didengar juga di Singapura. Ada salah satu yang saya mau sebut, ikan hiu makan tomat, I love you so much. Nah, saya juga ada sih ya, beli ayam nggak pakai sempak. Salamnya kurang kompak. Bayangin beli ayam nggak pakai sempak, pasti pikirannya traveling dong kemana-mana, nggak pakai sempak, kewer-kewer kan, gondal-gandul gitu loh. Iya, saya juga orang gila, tapi masih pakai baju lah, masih pakai sempak, bener nggak? Iya, jadi materi itu bisa spontan kata Kasem ya, tapi bisa juga lebih sering dipersiapkan Kasem ya, ditulis gitu ya. Ya pendengar radio nongkrong bareng yang tadi saya sebutkan, atau ya saya nggak bisa sebutkan semua namanya karena nggak inget atau kata orang biasanya lupa, bukan nggak inget. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol dengan guest star kita juga ada acara di hari Rabu, Onde ya, tentang apa sih namanya, tentang stand up comedy. Yang komedi kalau saya ngerti seperti Bagito atau siapa ya, Sri Mulat kan itu. Sri Mulat udah rajanya deh, udah nggak ada yang bisa ngalahin deh ya. Sule saya suka sama Sule mungkin kalau Sule mungkin awal-awalnya lucu ya, begitu ke sini belakangan cuma kasus cerai nikah jadi kurang gimana komersil. Iya betul, ke sensasi, dia cari sensasi yang salah ya. Cak Lontong mungkin lebih konsisten ya. Iya, Cak Lontong itu kan bukan dari stand up komedinya Kompas. Tapi saya Sule itu saya seneng dia karena tuh dia pakai bahasa ayah gimana. Pak Sam juga cocok tuh. Kamu sama saya harus Sule stand up comedy. Ayo Pak, duet Pak. Kita berdua masuk KJRI. Komedi masuk KJRI. Konte apa kabar Kak Sam? Kita tunggu kabarnya nih. Iya. yang dengar langsung tidur Kak Sam. Malam ini kita sialan pakai bahasa Kantonis no.
dia bingung. Iyalah, saya bacakan tulisnya Mama Teh nggak bisa. Hanya Sekarang bekerja gampang dengan sekali orang apa, Dek? Ya orang Hongkong sih, cuma kan kita jarang ngobrol. Oh, Jarang ngobrol. Jadi ada apa-apa semuanya lewat WhatsApp. Orang gila nggak? Padahal saya di dapur, dia di ruang tamu. Gila juga ya punya majikan begitu ya. Iya, saya pikir saya udah gila, ternyata masih ada yang lebih gila dari saya, majikan sendiri. apa isi WhatsApp-nya tuh? Please get Dalam bahasa water for, Inggris. ya pokoknya please get water for me. Jadi tolong ambilkan air buat saya. Ih, orang sinting. Terus kadang nanti malam masak jam 6 pakai bahasa Inggris begitu. Tinggal datang ya, kasih tahu apa panggil saya. Majikan saya tuh mantan artis film, Kak Novi. Jadi dia ya wanita, dan dia sekarang udah umurnya 65 ya, udah tua lah, udah nggak laku lah. Terus jadi kalau dia marah sama saya itu andalan dia tuh, kamu ngerti nggak sih kalau saya ini artis? Ya saya geleng-geleng, enggak, saya nggak ngerti, marah. Saya ini dulu artis terkenal di Hong Kong, banyak yang tahu saya. Nah terus kalau kamu emang artis urusannya apa? Saya bilang gitu, saya nggak ada urusan. Kamu mau artis mau, iya, kamu mau artis mau bukan urusan saya di sini kerja gitu loh. Pokoknya saya artis, saya cari di Google artis apa ya, saya masukin artis nih apa? Namanya dia artis film. Oke. Saya cari di Google, saya cari kata kuncinya namanya dia Polipeng, kok yang keluar Ferdi Sambo. Ferdi Sambo dapat hukuman mati ya. Ada. Jadi kalau dia marah itu andalannya aku artis sih. Ya kalau lu artis ya udah saya diem gitu. Artis zaman Masehi mungkin Kak Novi. Belum ada orang di Hongkong, ya masih sepi. Yalah, saya belum lahir dia udah jadi artis, bener nggak? Iya bener. Jadi bahan-bahan seperti itu bisa diolah juga ya untuk dilempar. Tinggal dikembangkan aja. Jadi poinnya apa saya tulis, nanti baru saya kembangkan. Gitu. Kalau tempat di mana biasanya? Atau ada di Victoria Park atau di mana kalau ada yang mau bergabung komunitas stand up comedy? Selama ini belum ada yang minat gabung sih Kak Novi, karena mungkin pikirnya apa-apaan sih tuh, ngomong-ngomong sendiri orang gila gitu. Oh, masih solo ya, jadinya. Iya, jadi ya udahlah, ada sih 1-2 cuma ngikut aja kerjanya. Saya bilang lu coba deh nulis materi, jangan ngikut saya terus. Makanya sambil lihat gitu loh, jadi ngelihat saya ke stand up gitu, jadi mungkin bisa dia contoh, dia tiru gitu loh. Cuma memang mentalnya orang kan sendiri-sendiri Kak Novi, kadang kita udah latihan begitu maju di depan blank semua, dan saya juga pernah seperti itu. Enggak, tapi muka itu penting saya rasa. Ya, muka juga mendukung sebenarnya, karena muka saya lucu, hitam ya. Terus suka melongo. Saya kan suka melongo Kak Novi. Jadi kadang kalau di foto itu nggak pernah beres mukanya gitu loh. Gitu. Kalau di foto tuh nggak pernah mingkem mulutnya, mesti muka gitu. Oh iya. Kayak orang nggak jelas gitu ya. Iya, memang dasarnya nggak jelas ya. Kak Novi sama Kak Sem juga nggak jelas, ngapain ngundang orang nggak jelas? Emang kita nggak jelas. Iya. Kita memang udah nggak jelas aja, ya kan urusannya. Tapi karena momen Lebaran ini kita ingin bersilaturahim, ya malam Minggu, intinya sih setiap malam Minggu ya. Dan penting ini sebenarnya kita ngundang konde, bukannya soal kita ngundang orang-orang nggak jelas tuh sekali-sekali butuh ya, kita butuh. Iya sih, benar sih. Supaya membedakan ada yang jelas ada yang enggak gitu loh. Kadang hidup juga nggak harus melulu, nggak harus serius Kak Novi ya. Nggak, jangan terlalu serius. Betul, ya. jangan terlalu serius ya. Harus dinikmati ya. Pendengar ada nongkrong bareng, mungkin
besok kan libur nih Konde ya. Ada sesuatu cerita mungkin untuk teman-teman yang mau libur atau pengalaman liburan. Tetap hati-hati aja sih ya, karena sekarang ada virus yang terbaru ya Pak Sem ya. Oh ya? Ya di Hong Kong itu virus flu yang katanya udah mulai datang bulan ini. Jadi tetap hati-hati, jaga kesehatan, jaga jarak, ya kan? Karena dari jarak mengajarkan kita banyak hal, bahwa yang selalu bersama belum tentu jadian. Yang selalu bersama belum tentu. Iyalah. Yang selalu bersama belum tentu sayang, ya kan, bisa jadi dia punya perempuan lain, punya laki-laki lain gitu. Iya betul. Jadi yang tadi itu, meski Jemarita sempat berjabat dan Raga tak bisa bersua karena jarak ya. Semoga pintu maaf masih terbuka. Bila ada kata yang membekas luka, mohon maaf lahir batin. Iya, emang jarak. Belum tentu yang deketan terus berasa deket ya. Jadian. Belum tentu jadian. Belum tentu sayang. Ya. Contohnya Pak Sem. Iya. Kenapa Pak Sem? Saya kenapa? Ya kepingin roasting aja sih, pingin tak goreng. Ya tuh Pak Sem kalau pergi kemana-mana ibu nggak pernah dibawa, jadi kesannya tuh kayak bujang aja tuh Pak Sem. Jomblo. Kepingin jomblo. Itu mungkin juga salah satu tips awet muda Kak Novi. Makanya Pak Sem itu kan awet tuh. Iya, samping kanan kiri digiring-giring terus ya. Dia foto Pak dia kalau Pak Sem ini kalau libur nih jadi artis loh Kak Novi. Iya, filmnya Lika-liku laki-laki. Iya itu loh, Lika-liku laki-laki. Iya. Yang nggak laku-laku. Iya nggak laku-laku. Geret sana, foto sana, geret sini, foto sini. Saya bilang, weh. Iya. Orang tua aja laris ya. Kita termasuk jenis lelaki cinta. Ya. Mungkin ramah mungkin. Ramah. Rajin menjamah. Ya. Pak Sem nggak bikin halal bihalal? Tadi open besok house? libur. Acara apa biasanya kalau libur? Atau tadi liburnya? Saya hari ini nggak libur Kak Novi, soalnya saya jaga majikan lagi sakit. Ya, yang tadi Lebaran menunaikan sholat Id ya. Tadi pagi-pagi sudah ramai mungkin di beberapa tempat. Ramai di TST, di Wansa, di OSWP. Ya. Tahun berapa itu yang sampai Victoria Park itu putih ya, lautan putih semua. Itu sebelum ada demo, sebelum ada corona. Berarti kalau Konde 4 tahun pulang, sebelumnya 14 tahun di Hong Kong ya? Iya. Baru 4 tahun pulang, baru balik lagi nih. Gak kelamaan itu Konde. Enggak sih, ada yang lebih lama dari saya. Iya sih benar. Ada yang 28 tahun nih kan? Ada, 25 tahun ada. Sampai umur 75 ada Kasem kemarin ketemu? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Ada Kasem, temannya Kasem. Kenal itu, temannya Kasem. Iya. Mau berapa tahun lagi Konde di Hong Kong atau ada rencana lain? Saya rencananya 4 tahun lagi Kak Novi, jadi rumah udah selesai. Rumah udah jadi selesai, pelan-pelan diisi, ya, diisi permen, diisi ciki, biskuit. Jualan sembako. Terus nanti 2 tahun ke depan tinggal ngumpulin tabungan. Itu aja sih target 4 tahun. 4 tahun ya target ya. Dengar radio nongkrong bareng juga masing-masing saya rasa punya target masing-masing, ya punya mimpi. Masing-masing punya mimpi yang ingin diwujudkan dalam 2 tahun, 8 tahun ke depan, atau sudah besok mau pulang tahun ini, ya banyak juga gitu ya. Oke, kembali ke stand up comedy. Ini bisa dikatakan hobi atau bagaimana
Konde? Bukan hobi sih Kak Novi, ngalir gitu Serius? aja. Oh ngalir, oke ngalir ya. Jadi tadinya kita cuma kumpul aja, kita kumpul lagi makan. Terus saya cerita masalah majikan saya yang ini, teman-teman pada ketawa tuh, serius pada ketawa. Apalagi saya kalau ngomong kan sambil melotot tuh matanya, mukanya sambil. Jadi mereka tuh bukan lucu karena dengar suara saya, omongan saya, tapi lebih ke wajah sebenarnya. Gestur ya, gerak badan. Iya. Ya kalau nggak kayak gitu Pak Sem nggak mana tertarik sama saya waktu pertama ketemu. Dalam hati Pak Sem ini orang apa setan gitu ya. Kok ada setan kerja di Hong Kong? Enggak, tapi isinya dari pembicaraan juga harusnya bisa menunjang penampilan tadi ya, dan sebaliknya penampilan juga menunjang isi dari stand up itu ya, isi dari penampilan itu gitu kan. Jadi saling menunjang. Dan selalu di akhir stand up itu saya selalu sisipkan kalimat-kalimat untuk kasih semangat buat teman-teman PMI yang bekerja ya kan. Gitu. Iya, memang harusnya sih Bu. Ada apa sih namanya, ketua atau sharing ya, perasaan keresahan kita. Betul. Dan ada solusinya gitu ya. Jadi jangan tenggelam dalam keresahan, tapi justru keluarlah dari persoalan gitu kan ya. Iya. Melihatnya dari sudut yang berbeda. Karena kalau tadi seperti beat yang mengenai kencing di kamar di toilet umum, setiap orang punya cara melihatnya, mendengarnya dengan cara yang berbeda tergantung dari latar belakang mereka, kultur mereka, kebudayaan mereka, terus kebiasaan sehari-hari mereka ya. Jadi itu bisa jadi lucu kalau memang mereka bisa membayangkan di gambaran pikirannya dia. Oh iya, ini ya. Dan dalam sekian second itu, dalam sekian detik itu harusnya bisa memberikan joke-joke yang mengena gitu. Tapi kita memang tahu audiens kita, kalau memang kulturnya berbeda, persepsinya berbeda, terus backgroundnya berbeda, kesehariannya. Misal nggak pernah ke pasar, kita bicara tentang pasar, mereka bingung. Tapi kalau kita bicara tentang kita mau beli ikan di pasar ya, atau nggak pernah pulang ketemu orang bea cukai ya, orang bea cukai kemarin juga ada yang nangis-nangis tuh di Bali itu Pak Sem ya. Jadi ketika ada sidak dari Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, iya. Itu ada yang nangis-nangis di toilet di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi temennya datang, aduh kenapa nih? Katanya, burungnya hilang, ya kan? Karena dia grogi, stres, ketemu Ibu Menteri, pegawai aparat bea cukai ini, pas mau habis nggak bisa, karena dia bilang, kok itunya hilang, ternyata menciut. Orang kalau ketakutan kan kecil, ciut ya. Temannya bilang tuh ada, jadi dia bisa buang air kecil. Gitu. Jadi ini masalah mental ketika seorang bawahan ketemu atasan dan berbuat salah. Iya betul. Ya kembali ke tadi masalah materi, kalau kita persepsi kultur dan orang kan punya mendengar atau melihat punya cara yang masing-masing berbeda gitu kan. Jadi bisa kita pengaruhi atau mereka punya pendapat sendiri tentang sesuatu gitu ya. Terus yang susah dari stand up comedy itu ya selain delivery materi ya. Kadang juga dari teman-teman itu masih susah ya jadi pendengar yang baik gitu loh. Karena kadang kalau kita lagi stand up komedi, mereka nggak asik dengerin, mereka malah asik mainan HP, tiktokan, video teleponan gitu loh. Itu juga sih sebenarnya. Kanovi, sorry. Iya, masih susah jadi pendengar yang baik gitu loh. Konde, bentar. Kanovi ini suaranya ngaung. Bisa saya call back nggak? Bisa, panas nih HP ini. Iya,
Saya call back ya. Oke, para pendengar kita balik lagi ya. Nanti kita sambung lagi dengan Kak Novi. Ya. Konde. Ya Pak. Ya, suaranya lebih mendingan sekarang dari tadi ngaung tuh. Iya dari tadi ngaung. Iya agak ngaung. Ya. Apa kita connect lagi dengan bersama Kak Novi ya. Ya, ngomong-ngomong Konde, nanti ini kamu kalau pulang ke Indonesia kamu akan teruskan karir di komedi atau stand up komedi atau bagaimana? Atau buka warung? Atau bikin Yang jelas bakso? mungkin lanjut. Yang penting buka warung sih ya. Saya kan punya usaha alat tulis kantor, alat tulis sekolah, fotokopi. ATK. Iya, ATK. Di mana? Kebumen. Prospeknya bagus itu. Ya, rumahnya ibu kan di pinggir jalan kan. Mungkin bisa bagus prospeknya. mungkin Kanovi mungkin bisa dikooperasikan bersama Pak Yudi ya, Pak Yudi atau Pak Dedi ya, yang digital warkop ya nggak, warung kopi. Digital warkop Pak Dedi Yudianto ya. Digital warkop warung komedi misalnya. Waduh. Ya nggak? Sambil jual kopi kamu berkomedi. Wah, ya banyak pasti yang nongkrong di situ. Komedi di sini ini ya, komedi warung komedi. Ya komedinya mah nggak usah panjang-panjang ya, 5 menit aja. Yang penting lucu, kualitasnya bener nggak? Betul. Iya. Betul. Ide yang bagus itu ya, saya rasa. Masalah kreativitas di sini dibutuhkan seberapa banyak ya? Artinya kreativitas kan kita dapat dari banyaknya kita nonton komedian stand up yang lain ya. Itu bisa kita dapat kreativitas. Oh dia gayanya seperti ini, penyampaiannya seperti itu, jeleknya mukanya seperti itu ya, atau bagaimana. Itu akhirnya jadi masukan. Kemudian kita mengolah dengan mengeluarkan cara kita sendiri atau warna kita sendiri, kan jadi sebuah kreativitas ya. Iya. Penting nggak itu, Konde? Penting ya. Jadi sebelum stand up gitu juga ada beberapa referensi dari komedi di Indonesia. Gitu. Jadi saya lebih ke yang namanya Ari Kriting, Mamat Al-Fitri, itu Abdul Arsad. Ini 3 orang komedi dari Papua, lucu-lucu. Jadi mereka itu kalau komedi yang diangkat temanya itu tentang kemiskinan, kesenjangan di Papua sana gitu loh. Oke. Ya. Dan mereka kemas dalam satu tawaan tapi mendidik gitu loh. Dan sebenarnya 3 orang ini juga idola saya. Gitu. Nah, Ari Kriting saya sering lihat ya. Yang 2 tadi mungkin ikut Suca atau stand up comedian academy atau kemana? Suci. Iya, Suci. Iya, Suci sebuah program di Indosiar ya. Bukan, Kompas TV. Kompas TV stand up comedy. Kalau yang di Indosiar itu Suca. Suca, iya betul. Kalau yang dijual itu soto. Ya? Iya, kalau yang dijual itu soto. Yang di samping sini juga ada tukang bubur ayam nih Pak Haji. Ya. Cuma nggak nyambung. Tadi kan udah Suci. Makanya Kak Novi ini kreatif nih ya. Seberangnya ada tukang itu, cendol sama tukang es buah. Kalau sore tapi nggak nyambung.com bos. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Iya. Jaka sembung dan gitar. Apa? Nggak nyambung jereng. Lebih nggak nyambung. Padahal udah maaf-maafan ya. Iya. Maaf-maafan. Oke Ari. Waduh kita udah ngobrol lama ya. Saya rasa pendengar. Ini ada satu lagi sih sebenarnya keresahan saya. Apa? Boleh nggak Kak Novi? Iya lanjut. Presiden Jokowi kan pernah ngomong begini. Dan ini mungkin janji awal beliau nih waktu maju jadi capres tahun 2014. Yaitu dana desa. Jadi Pak Jokowi pernah ngomong begini, tolong awasi dana desa. Tolong diawasin.
Terus Ibu Sri Mulyani pun mengatakan hal yang sama. Titip anggaran desa itu besar loh, 3,5 miliar per tahun. Dana desa itu untuk membangun desa, bener nggak? Infrastruktur desa kayak jalanan bolong apa. Jadi itu dana desa yang dititipin tiap tahun 3,5 miliar itu besar Kak Novi, bener nggak? Jadi itu untuk membangun desa, bukan untuk kepala desanya. Bukan untuk saudaranya, bukan untuk kerabatnya, bukan buat istrinya, apalagi istri mudanya. Jadi kalau jalan desa masih ada yang bolong-bolong, nggak rata, nggak ada penerangan, jangan teriak ganti presiden. Tapi teriaklah ganti kepala desanya, ganti kepala desa, bukan ganti presiden gitu loh. Jadi sebenarnya ini sebenarnya saya mau bawain dulu waktu saya masih di Kebumen, waktu belum berangkat ke Hong Kong. Tahun 2019 itu kan ada pemilihan serentak tuh kepala desa. Benar. Ya. Dan dana desa itu besar banget loh yang diturunin nama pemerintah pusat loh untuk benerin jalan-jalan. Tapi buktinya di tempat saya jalan-jalannya masih banyak yang bolong. Iya, sekarang sedang viral mau di Lampung tuh. Iya kan? Apa? Ya. Ya, kepala desa yang 13 tahun kemudian jalannya masih rusak, infrastrukturnya masih nggak jelas. Dan parahnya lagi kantor kepala desanya dijual, digadekan di hutang, di bank. Ada tuh yang ada, betul kejadian seperti oknum kepala desa ya. Mereka melakukan korupsi berani-berani banget. Jadi jangan teriak ganti presiden. Kenapa urusannya sama presiden? Presiden udah ngasih dana kok ya. Kasih instruksi lah ke Menteri Keuangan. Jadi teriak ganti kepala desa, bukan ganti presiden. Soalnya kan presiden itu udah ngasih omong, titip dana desa, titip, jangan dipakai buat macem-macem. Bukan buat seneng-seneng, bukan buat keluargamu, bukan buat saudaramu, bukan buat istrimu, apalagi istri mudamu gitu. Jalanan masih banyak yang bolong Kak Novi, kayak mukaku. Terima kasih ya Konde. Sama-sama Kak Novi. Menyemarakan acara lebarannya Radio Nongkrong Bareng untuk malam ini, malam minggu kali ini. Sampai ketemu lagi. Sama-sama Pak Sam. Bisa ketemu lagi. Selamat istirahat. Ketawa ketiwi lagi ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin ya? Ya. Oke. Thank you. Oke, ya. Lucu kan Novi. Ya Kak Sam, kita sampai di penghujung acara ya dengan Radio Nongkrong Bareng yang besok mau berlibur. Mungkin masih kalau lebaran kedua biasanya makin cantik ya. Itu di Indonesia biasanya ziarah kebiasaan nih, tradisi. Ziarah ke makam-makam orang-orang yang sudah mendahului kita, terutama orang tua kita ya. Yang lainnya mungkin ke tetangga. Kalau hari ini utamanya adalah untuk ke orang tua sungkeman, kemudian ke keluarga lah ya. Karena hari pertama, hari kemenangan setelah 30 hari berjuang gitu. Dan perjuangan dimulai dari sekarang nih, harusnya mulai mendapatkan dari apa yang didapatkan buahnya dari Ramadan yang lalu. Oke, dengan demikian selesai sudah Radio Nongkrong Bareng ya. Sekali lagi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Bila ada sumur di ladang bisa saya menumpang mandi. Bila ada umurku panjang bisa kita berjumpa lagi. Atas ikan sambal terasi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye bye. Arigato sekali lagi dari Kak Sam. Ya. Yang ada di Thailand, Bangkok loh, ya. Cap Nyingcong Cang Cincang, ya. Selamat malam sekali lagi, ya. Jangan lupa besok, ya, pakai baju yang cantik, ya. Makan yang kenyang, ya, supaya happy. Oke, sampai sini saya mau putarkan lagu-lagu Lebaran ya untuk para pendengar semua di malam hari ya. Semoga bisa
Yang masih kerja mungkin masih bisa goyang Kak Novi ya, yang nggak bisa goyang dengerin aja sampai tidur ya. Oke, selamat malam ya. Tiramisu dibobol maling ya, Kak Novi bilang ya, nggak, I miss you darling semuanya. Jangan lupa di share dan di like ya teman-teman semua ya. Kalau enggak ntar Kak Novi nggak ketawa ya. Oke, bye, selamat malam.